Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, tidak bisa dipungkiri dulu gitu ya, apalagi sekarang zaman pandemi gitu ya, masa pandemi ini ketika kita ngerasa sakit dikit gitu ya, wah obatnya dari A, B, C, D, E, F sampai Z dikonsumsi semuanya dengan harapan bisa cepat sembuh. Padahal kalau kita konsumsi obat gitu ya, udah konsumsi A, B, tambah C. Nah, apalagi kemudian ditambah makanan atau minuman tertentu yang membuat interaksi obat terjadi dalam tubuh kita. Padahal ketika terjadi interaksi obat, ini justru membuat obatnya ini jadi kurang efektif gitu ya. Yang lebih parahnya adalah bisa menimbulkan side effect atau efek samping. Jadinya gak berguna dong, malah bisa berbahaya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu pahami interaksi obat dalam tubuh. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang wah terlalu mengonsumsi banyak obat, ini mungkin ada kaitannya dengan pandemi di mana kita agak sedikit parno gitu ya, kita agak sedikit paranoid untuk kemudian ketika sakit sedikit langsung minum obat. Gara-garanya apa? Gara-garanya kita juga sering baca berita-berita negatif seputar COVID-19. Nah, gimana caranya untuk mengatasi stres akibat sering baca berita negatif seputar COVID-19? Kita akan membahas terlebih dahulu fun fact-nya ya. Kita lihat yang pertama. Jaga keseimbangan dan tetap realistis. Gini, pandemi memang terjadi dan tidak hanya di Indonesia ya pemirsa ya, terjadi di seluruh dunia. Ratusan negara mengalami yang namanya pandemi gitu ya. Waspada tetap harus, tapi parno juga nggak boleh gitu ya. Intinya harus seimbang dan realistis. Kita harus tetap positif. Positif dalam artian bukan kayak ya pasti kita semua sembuh deh, pasti pandemi akan berlalu. Ya itu harapan kita semuanya. Tapi tetap kita juga harus waspada dan realistis. Baca berita boleh, baca yang bagus-bagus boleh gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita menyepelekan. Kita tetap harus waspada, jaga keseimbangan antara berita yang kita konsumsi dan tetap realistis bahwa pandemi itu ada, COVID is real, dan kita tetap harus waspada ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Lakukan hobi. Terkadang ketika kita baca berita-berita ya, wah kita sampai mungkin batuk-batuk, mungkin sampai keringetan gitu karena saking paniknya. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa Anda lakukan untuk kemudian mengalihkan perhatian Anda untuk tidak berfokus pada hal-hal negatif pada COVID-19, Anda bisa melakukan hobi Anda, atau at least Anda bisa ngobrol quality time sama teman atau sama keluarga seperti itu ya. Jadi kan sekarang banyak tuh happening banget ya, farming, vertical farming, ada yang ya berkebun atau mungkin merajut atau apalah gitu. Ketika kita stay at home, Anda bisa melakukan hobi untuk mengalihkan perhatian Anda dari berita-berita yang negatif. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Hindari doom scrolling. Nah, ini sering kita ketika kita ngomongin berita ya, lagi searching berita-berita gitu ya, muncul nih berita A. Nah, nanti pasti akan ada, ini kayak paralel gitu ya, akan ada yang postingan yang serupa gitu yang kemudian akan ada di akhir, di ujung artikel atau di video yang kita klik seperti itu. Nah, ini akan mengarahkan kita untuk membaca berita-berita yang sejenis dengan apa yang kita baca atau lihat sebelumnya. Nah, kalau kita searching berita-berita yang negatif, baca berita-berita negatif, maka akan muncul tuh rekomendasi lagi gitu ya, video-video atau artikel yang lain lagi yang negatif. Makanya kalau bisa stop gitu ya. Kalau ada satu yang negatif, udah cukup. Kita tahu bahwa oh ini bahaya dan kita harus tetap waspada gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Tentukan waktu berhenti memegang ponsel di malam hari. Malam hari adalah waktu untuk beristirahat gitu ya. Jadi tentukan deh gitu. Ketika kita sudah harus bedtime, ya udah posisikan diri kita untuk tidur, untuk bobo gitu ya. Jangan kemudian kita terlalu, karena tadi yang di poin sebelumnya gitu ya, doom scrolling, kita jadi kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Kita selalu wah kok ini begini ya. Nah, niatnya sih untuk lebih waspada gitu. Tapi akhirnya kita terjebak pada satu kondisi di mana kita terlalu parno, terlalu panik, dan akhirnya khawatir malah bikin imun tubuh jadi turun. Nggak bagus gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Matikan notifikasi medsos saat mulai terasa cemas. Nah, ini menjadi sangat penting. Kita bisa mengukur apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita udah ngerasa kayak was-was, udah jantung berdebar gitu. Nah, waktunya bagi Anda untuk mematikan notifikasi, cukup saring berita yang penting, yang positif, dan Anda bisa tidur nyenyak, Anda bisa bahagia, Anda bisa sehat. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres akibat baca berita negatif seputar COVID-19, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa stres akibat membaca berita negatif seputar COVID-19. Kalau mau ditelusuri, waduh itu never ending articles ya. Nggak akan ada berhentinya, itu artikelnya akan terus berlanjut, rekomendasi akan terus muncul di media sosial kita. Makanya kita harus bijak gitu menggunakan media sosial kita, karena media sosial kita itu punya algoritma di mana kita ketika search satu tema tertentu dia akan ngikutin terus gitu dengan habit kita seperti apa. Nah akhirnya kita yang awalnya mungkin waspada mau tindakan preventif selama pandemi, ternyata malah terjebak pada satu kondisi di mana bisa membuat kita panik dan juga khawatir. Nah gimana caranya? Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Novi Kosalina, MPSI Psikolog dari Klinik Perhati. Selamat pagi Mbak Novi, apa kabar? Pagi Mas Raden, apa kabar? Baik-baik saya. Amin, semoga kita baik dan sehat terus dan tidak stres menghadapi pandemi, tapi tetap waspada gitu Mbak Novi ya. Oke Mbak Novi, betul. Kita bahas yang pertama. Jaga keseimbangan dan tetap realistis dalam membaca atau membrowsing, searching, googling gitu ya berita-berita tentang pandemi COVID-19 menjadi satu hal yang penting dilakukan untuk mencegah terjadinya stres akibat berita-berita yang berseliweran ini Mbak Novi, gimana nih? Oke, jadi sebenarnya kenapa sih kita mencari informasi? Itu supaya kita terinformasi dan tahu apa yang kejadian di dunia, di luar sana, dan kita merasa punya sense of control. Yang jadi masalah adalah ketika kita memborbardir dan terus-menerus baca gitu ya, baca berita apapun itu, baik berita negatif, positif, karena akibatnya kita jadi information overload gitu. Dan ketika kita membaca berita negatif, tubuh kita akan menilai bahwa kita dalam kondisi yang terancam. Jadi kita masuk ke survival mode. Apa yang terjadi ketika kita berada di survival mode? Berarti tubuh kita harus bereaksi dengan cepat gitu ya. Misalnya kita takut anjing gitu ya. Berarti kita dalam survival mode. Misalnya jadi lari lebih kenceng gitu ya, detak jantung semakin cepat. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus ya, yang tadi bukannya kita bikin jadwal untuk baca berita, tapi terus-menerus seperti itu, pasti imun tubuh kita akan berkurang gitu. Nah, lebih baik memang kita tetap menjaga keseimbangan. Kita atur waktu, misalnya pagi jangan bangun tidur kita baca berita gitu ya, mungkin jam 9, jam 10 gitu. Atau misalnya sore hari. Karena kita tetap perlu terinformasi. Yang diperlukan adalah supaya kita tahu berita, kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tahu langkah-langkah apa ya supaya kita bisa memproteksi diri kita sendiri. Seperti itu sih Mas Raden. Jadi perlu seimbang, lalu realistis, jadi denial juga. Yang seperti tadi Mas Raden katakan, perlu baca berita biar kita tahu. Misalnya sekarang varian Delta gitu ya, lebih cepat menular. Masker harus 2 lapis. Kalau kita nggak baca berita itu kan kita nggak tahu ya langkah tambahan apa lagi yang harus kita lakukan sekarang. Betul. Gitu. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya nih Mbak Novi. Lakukan hobi. Nah, seberapa penting kita melakukan hobi untuk mungkin mengalihkan perhatian supaya nggak terlalu fokus ke berita-berita negatifnya gitu Mbak Novi, gimana nih? Iya, ketika kita melakukan hobi kan berarti kita mendistraksi waktu kita, pikiran kita ke kegiatan yang kita senangi gitu. Pada saat kita melakukan hobi, ada tuh hormon dopamin namanya, itu mengeluarkan feel pleasure, perasaan menyenangkan, perasaan bahagia gitu. Jadi itu akan sangat baik untuk kita, untuk distraksi waktu kita, pikiran kita. Lalu ketika kita melakukan hobi kita, itu juga sebagai sarana outlet rilis emosi kita. Misalnya kita lagi stres, lagi cemas, ambillah misalnya hobi kita exercise atau berkebun gitu ya. Nah itu kan ketika kita menggali tanah gitu ya, kita bersatu lagi dengan alam, lalu kita olahraga, itu kan outlet releasing emosi kita, juga untuk kreativitas kita dan memberikan mood yang bahagia juga buat kita gitu Mas Radit. Jadi memang sangat disarankan untuk lakukan hobi gitu. Oke. Nah, ini yang menjadi mungkin kegelisahan di lapangan adalah ketika kita ngomongin hobi, banyak yang akhirnya latah hobinya ini Mbak Novi. Latahnya dalam artian mereka, wah yang happening nih sekarang mungkin berkebun, terus sepedaan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kan jadi mereka kayak nggak sesuai passionnya mereka. Yang benar adalah tetap meskipun nggak happening, nggak viral, tetap harus sesuai hobi yang benar-benar dari dalam diri kita. Bukan yang akhirnya menyiksa, malah nggak nyaman gitu ya Mbak Novi ya? Iya,
Sebenarnya sih latah juga nggak apa-apa ya. Maksudnya sejauh kita mampu, waktu kita ada, biaya kita ada, kita coba, kita explore sebenarnya. Jadi kita juga jangan perlu menutup diri juga untuk misalnya lihat teman-teman bersepeda, kita punya biaya, punya uangnya gitu ya, kita punya waktunya, kita cobain. Nah ternyata nggak cocok. Oke, misalnya kita next kemana lagi gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin selama ini kerja terus gitu sampai dia nggak punya waktu untuk melakukan aktivitas yang dia suka, dan cara memulainya ya kita eksplorasi ya, bisa dengan lihat teman gitu ya, karena kan mungkin sepedanya dia nggak terlalu suka, tapi ketika dia keliling gitu ya, merasakan udara gitu, atau misalnya ada ketemu teman mungkin 1-2 orang dengan jaga prokes, itu juga memberikan sense of connectivity dia dengan orang lain gitu ya. Itu juga sebenarnya kan nggak sekedar kegiatannya, tapi ada hal-hal di luar kegiatan itu yang memberikan efek well-being buat dia gitu. Ada efek well-being di sana ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Tentukan waktu berhenti memegang ponsel di malam hari. Malam hari waktunya istirahat, tapi banyak yang kemudian excuse-nya, ya ini waktunya yang tepat setelah bekerja seharian, gitu ya, relaxing before bedtime. Mereka buka-buka handphone, yang akhirnya malah ke bawah kayaknya sampai mimpi nih Mbak Novi. Gimana nih? Iya, itu kata kuncinya tadi Mas Raden, relaxing. Jadi pada saat kita tidur, mestinya kondisi tubuh kita di saat di kasur itu udah relax. Tapi kalau kita baca sekarang kan beritanya ya negatif. Dan biasa kalau berita-berita online gitu, judulnya yang sensasional, yang bombastis, yang bikin kita pengen tahu gitu ya, clickbait gitu ya istilahnya ya. Nah jadinya kita baca dan bukannya bikin relax malah bikin cemas. Padahal kembali lagi ketika kita sudah di kasur, harusnya kita punya habit, ini adalah tempat saya istirahat, saya relax, dan supaya menjaga kualitas tidur kita. Kalau misalnya kita sebelum tidur udah nggak relax, udah cemas, nanti khawatirnya kita nggak masuk deep sleep. Tadi saya juga dengar Mas Raden bilang besok ada narasumber dari itu ya, Dokter Prasaja ya. Nah itu mungkin bisa belajar lagi tuh mengenai pentingnya tidur yang efektif, yang deep sleep, sehingga ketika kita tidur regenerasi sel, tubuh, otak bisa bekerja dengan baik, dan ketika bangun tidur besoknya kita lebih seger melakukan aktivitas kerja, belajar, berpikir itu akan lebih optimal ketika kita tidurnya juga optimal gitu Mas Raden. Oke ya, seperti itu. Nah kemudian kan kalau malam nih Mbak Novi, terus ketika kita lagi main handphone gitu ya, terus tadi kan kebaca itu. Nah ini kan akhirnya kita jadi biasanya, ini kan meniru habit kita nih, media sosial itu ada algoritmanya. Nah akhirnya ketemu nih satu berita gitu ya, niatnya sih mau tidur, cuman baca satu berita, akhirnya kok kemudian dapat berita yang lain lagi. Nah dapat berita lain lagi. Nah akhirnya kita melakukan doom scrolling gitu, yang akhirnya membuat kita jadi nggak berhenti juga itu, doom scrolling lagi gitu kan, nggak selesai-selesai karena yang selalu berkaitan. Nah, hindari doom scrolling juga menjadi penting ya. Betul Mas. Jadi kalau saat tidur nih sebenarnya disarankan 30-1 jam sebelum tidur udah nggak megang handphone, karena blue light-nya juga akan mempengaruhi hormon melatonin kita yang membuat kita nggak bisa tidur nyenyak. Jadi memang 30 menit sampai 1 jam kita singkirkanlah handphone kita, jangan deket-deket kita gitu. Teorinya seperti itu ya. Lalu kalau hindari doom scrolling, doom scrolling itu adalah tendensi kita untuk terus-menerus scrolling. Jadi sepertinya jempol kita tuh punya mind-nya sendiri, punya jiwanya sendiri, yang punya kiraan kita. Autopilot ya dia. Doom scrolling itu berarti iya. Jadi kita scrolling itu walaupun beritanya negatif terus lalu bikin hati kita nggak enak, bikin kita semakin cemas. Seperti kita tidak memiliki kuasa untuk stop gitu ya. Kita seperti ke rabbit hole dari satu berita negatif ke berita negatif lain terus-menerus gitu kan. Itu namanya doom scrolling. Nah, memang disarankan untuk kita bikin lagi jadwal. Pagi misalnya perlulah kita baca berita 2 jam gitu, 2 kali, sehari 2 kali. Tentukan waktu yang kira-kira memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kitalah jadi masternya si jempol, jadi si jempol yang jadi masternya kita. Gitu. Jadi kita tentuin mau cari berita tentang apa, mengetahui kasus aktif di Indonesia berapa banyak gitu ya, bornya, bed occupancy-nya seperti apa gitu ya. Kita cari, kita tentukan kita mau tahu apa, kita cari, lalu udah tahu beritanya apa, stop.
gitu. Karena percuma kalau kita terus-menerus frekuensinya semakin banyak, padahal beritanya itu-itu aja gitu kan biasa ya. Beritanya itu-itu aja, tapi karena frekuensinya banyak, tubuh kita kembali lagi merasa bahwa kita ini terancam nih, semakin banyak banget nih berita yang seperti ini gitu. Itu yang kedua. Lalu yang berikutnya adalah gunakan sosial media untuk kita berkoneksi dengan orang lain. Coba deh, misalnya ada teman yang udah lama nggak connect gitu ya, WhatsAppin apa kabar, gimana, sehat apa tidak, dan seterusnya. Lalu stop doom scrolling, lebih banyak keluar jalan-jalan gitu ya, misalnya ada di komplek bisa jalan-jalan, muter-muter, itu lakukan gitu. Be mindful terhadap apa yang kita lakukan. Jangan ketika sambil makan kita scrolling. Nah itu salah satu yang bikin kita doom scrolling, karena kita nggak mindful dengan makanan, kita scrolling. Gitu. Ya, jadi bisa stop gitu ya. Nah, berkaitan dengan stop, ini yang poin yang terakhir nih, matikan notifikasi, stop notifikasi medsos saat mulai terasa cemas. Kan kita bisa ngukur ya Mbak ya, ketika udah mulai terasa cemas, waktunya untuk matikan notifikasi. Seberapa penting ini Mbak? Kembali lagi, kita master terhadap handphone kita, gadget kita gitu ya. Notifikasi kalau saat ini sekarang saya jujur saya pilah-pilah untuk beberapa yang kira-kira penting, misalnya untuk pekerjaan, misalnya ada kerabat yang juga mungkin terkena COVID gitu ya, yang kita perlu update tahu gitu ya. Khawatir juga kan kita misalnya kita matiin notifikasi, tahu-taunya ada berita penting yang kita nggak tahu gitu. Jadi menurut saya difilter aja gitu. Kira-kira yang nggak urgent untuk dibales, dimatikan notifikasinya semua gitu ya. Tapi kalau misalnya urgent kita ketahui, kita tahu update-nya, ya nggak apa-apa, notifikasinya dinyalakan gitu. Karena kalau misalnya semua kita matikan notifikasi, dalam hati kita juga tetap khawatir, cemas, ingin tahu. Akhirnya walaupun nggak ada ting-ting-ting itu, kita tetap buka gitu, akhirnya sama aja kan gitu. Jadi lebih baik ya difilter aja gitu. Difilter dan tentukan jamnya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Novi Kosalina, MPSI Psikolog dari Klinik Perhati, sudah berbagi bersama kita pagi hari ini. Semoga kita tidak stres, kita bahagia selalu, imun baik, tetap sehat, dan pandemi segera usai gitu ya. Terima kasih Mbak Novi, sehat-sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Mbak Novi. Terima kasih Mas Raden, thank you. Thank you. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, pahami interaksi obat dalam tubuh gitu ya. Jadi sebenarnya minum obat itu ada aturannya, tidak semuanya dikonsumsi, apalagi masa pandemi gitu ya. Parno sedikit, wah langsung A, B, C, D, E, F, Z gitu ya. Semuanya dikonsumsi, padahal ada aturannya. Nah, aturannya seperti apa? Anda harus stay tune di Bincang Sehati hari ini. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gimana cara minum obat yang tepat dan efektif, nah Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Prof. Zulis Ikawati PhD APT, seorang apoteker dan guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, semoga sehat-sehat terus ya Prof ya. Hari ini kita akan membahas salah satu fenomena yang terjadi selama pandemi, mungkin prevalensinya lumayan meningkat ini Prof. Bagaimana kemudian kita konsumsi obat A, B, C, D, E, F sampai Z gitu ya Prof ya. Yang harapannya supaya imunnya naik, supaya nggak terpapar corona, supaya ini, supaya itu gitu. Padahal sebenarnya akhirnya banyak yang akhirnya terbuang mubazir. Katakanlah seperti suplemen, vitamin dan lain sebagainya, termasuk juga obat gitu ya Dok ya. Padahal bisa bahaya ya katanya. Oke Prof, sebelum kita ngomongin tentang interaksi obat dalam tubuh, sebenarnya cara minum obat yang baik dan benar gitu ya. Bukan hanya ejaan ini yang baik dan benar ya. Minum obat pun ada caranya baik yang benar, itu seperti apa ini Prof? Oke, baik Mas. Jadi cara minum obat yang baik dan benar adalah sesuai aturan pakainya, gitu aja sebetulnya. Karena gini, obat itu ternyata beda-beda, tidak bisa disamaratakan juga.
ada obat-obat yang memang sebaiknya diminum sebelum makan, atau ada obat-obat yang memang sebaiknya diminum setelah makan. Itu karena sifat dari obatnya. Misalnya ada obat yang kalau digunakan agak mengiritasi lambung misalnya, maka disarankan diminum setelah makan supaya mengurangi efek ke arah lambungnya. Tapi kalau obat lain yang dia absorpsinya atau penyerapannya lebih baik pada lambung kosong, maka dia diminum sebelum makan seperti itu. Jadi itu harus sesuai dengan aturannya. Jadi masing-masing obat itu memiliki cara pakainya sendiri. Maka kalau cara yang baik dan benar ya mengikuti aturan pakainya yang sudah rekomendasikan atau mungkin dituliskan ya di dalam resep maupun juga nanti diinformasikan oleh apotekernya begitu. Nah ini Prof, kan banyak kemudian yang mungkin lah katakan agak bandel gitu ya, yang jadwal makannya agak kurang teratur nih gitu kan ya. Akhirnya entah makan siang atau makan siang yang terlalu terlambat atau makan malam yang terlalu dini gitu. Yang harusnya dimakan malam gitu ya. Semisal harus makan jam 8 obatnya, diminum jam 8. Tapi ternyata dia udah makan jam 5 gitu. Nah akhirnya kan ada jeda waktu 3 jam setelah makan. Itu hitungannya masih sesudah makan atau gimana itu? Maksudnya ketika kita ngomong sesudah makan atau sebelum makan kan kita perlu tahu aturan nih. Maksudnya durasinya berapa lama maksimal toleransinya gitu Prof? Iya, sebetulnya istilah sebelum atau sudah makan atau kaitannya dengan makanan adalah sebetulnya menggambarkan kondisi lambung dalam keadaan penuh atau kosong. Jadi kalau dikatakan sebelum makan, itu artinya kita harus memberikan jeda antara minum obat itu dengan makan. Paling tidak setengah jam gitu ya, atau mungkin bisa 1 jam. Jadi misalnya obat yang diminum sebelum makan, maka nanti habis minum obat, nunggu setengah jam sampai 1 jam baru makan. Karena memang obat itu membutuhkan lambung dalam keadaan kosong. Kalau kita minum obat nih, katanya di aturan sebelum makan kita minum langsung gak lama terus langsung makan. Nah itu artinya pada saat itu bisa dibilang bersamaan itu nanti dengan makanan, karena ketika obatnya masih di lambung makanannya juga masuk. Nah itu artinya nggak lagi lambung kosong seperti itu. Jadi nah kalau dikatakan setelah makan itu artinya, atau kadang-kadang ada juga obat yang bersama makan, itu artinya just after makan. Jadi habis makan ya udah 5 menit langsung minum obat atau bahkan langsung aja gitu. Itu artinya memang setelah makan begitu. Jadi kalau jedanya tadi ya kata Mas Daniel 3 jam misalnya gitu ya, itu udah lambung udah kosong lagi, karena biasanya setelah makan pengosongan lambung sekitar 2 jam. 2 jam itu udah kosong lagi lambungnya. Makanya kalau minumnya adalah, saya kan habis makan nih minum obatnya, ya tapi kan posisinya udah 3 jam yang lalu makannya, sehingga dikatakan lambung kosong. Berarti ini sama seperti minum sebelum makan sebetulnya. Jadi seperti itu sebetulnya istilah sebelum dan sudah makan. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu memasalahkan dengan makannya. Kadang-kadang ada yang nggak teratur, tapi tadi ya yang penting juga sebetulnya interval minum obatnya Mas. Karena obat itu diatur itu kan misalnya 2 kali sehari, itu juga bukan berarti pagi minum, siang minum lagi. Kan 2 kali sehari, bukan seperti itu. Ya, jadi kalau 2 kali sehari itu artinya pagi sama sore, karena ada interval. Karena kalau obat itu menumpuk di depan gitu ya, itu juga bisa berbahaya kalau obatnya misalnya istilahnya cepat mencapai kadar toksiknya gitu ya. Obat-obat yang terlalu overdosis jadinya kan, kalau misalnya kita minum baru sehari pagi minum jam 7, nanti jam 9 minum lagi, kan numpuk di depan dosisnya kan, walaupun ini kan 2 kali sehari ya gitu ya, bukan seperti itu yang maksud 2 kali sehari. Nah itu jadi aturan itu bisa terkait dengan sebelum atau sudah makan tadi, artinya lambung kosong atau lambung lagi isi, atau dengan intervalnya. 3 kali sehari berarti kira-kira sekitar 6-8 jam intervalnya. Jadi jam 7 minum, nanti jam 12 atau jam 1, terus nanti sorenya gitu. Jangan ditumpuk 3 kali, yang penting 3 kali kan gitu, bukan seperti itu. Ya, ya itu gambaran yang prinsip-prinsipnya ya Mas. Jadi setiap obat bisa berbeda-beda. Oke, berarti interval idealnya 30 menit sampai 1 jam setelah makan gitu ya Dok, Prof ya? Sebelum makan, kalau sebelum makan. Nah, kalau setelah makan itu just after makan, jadi langsung aja. Oh langsung gitu. Ya? Iya, karena kalau yang setelah makan tuh artinya memang diharapkan ya makanan ada di situ gitu. Artinya memang diharapkan lambungnya masih ada isi makanan. Oke, kalau yang tadi Prof yang jam 5 makan terus jam 8 minum, tapi karena belum lapar banget akhirnya cuma snacking aja, makanan ringan, itu masih termasuk makan? Boleh ya? Sebetulnya tergantung tadi ya obatnya. Gini, setiap obat juga punya sifat sendiri-sendiri. Ada yang tidak ada pengaruhnya antara makan atau enggak gitu. Jadi ada obat-obat yang memang tidak dipengaruhi oleh makanan. Jadi bisa diminum sebelum atau sudah makan. Kalau yang seperti itu berarti anytime bisa. Nggak harus makan dulu atau snacking dulu gitu.
Jadi emang sekali lagi kita harus lihat dari sifat obatnya. Itu bisa ditanyakan pada apoteker pada saat mendapatkan obat. Ini baiknya diminum sesudah atau sebelum makan seperti itu. Oke, Prof, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, Prof. Kita sapa terlebih dahulu ya, Prof ya. Halo, Boleh, selamat silakan. pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya dengan Abu Hanifah, Pak. Iya, silakan. Ya, Bapak Abu Hanifah di mana, Pak? Saya di Medan. Oh, di Medan. Silakan, Oke. Pak Abu. Ya, Bu. Iya, saya mau bertanya ini, Dok. Mm-mm. Saya penyakitnya ada 10 macam. Mm-mm. 10 macam penyakit di tubuh saya yang setiap waktu paling sedikit 5-6 macam dalam keadaan sakit. Mm-mm. Jadi saya harus mengkonsumsi obat itu, ada yang seperti obat lambung kan sebelum makan ya, Dok. Mm-mm. Mm-mm. Terus sesudah makan itu ada 5-6 macam. Itu boleh saya makan sekali 5 macam itu, boleh saya makan sekali makan atau saya kasih waktu tiap-tiap satu obat? Kan masing-masing obat itu beda-beda kegunaannya, beda-beda penyakitnya. Kadang-kadang harus saya makan 5 atau 6 macam sesudah makan. Apa boleh sesudah makan itu saya makan kelima-limanya atau saya makan satu-satu kasih jeda waktu masing-masing, Dok? Oke, Prof, Ya. sudah jelas atau ada yang ditanyakan sebelum Ya. Prof jawab, Prof? Saya kira udah cukup jelas. Cukup ya. jelas ya. Baik, terima Ya. kasih Pak Abu Hanifah. Sudah Iya, semuanya iya. ditanyakan ya. Semoga sehat selalu Iya, Pak iya. Abu. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Iya, rumah di iya. Medan. Terima kasih. Selamat Baik, pagi. terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Abu. Semoga sehat terus ya. Oke, Prof, gimana nih? Ada kurang lebih 10 Iya. penyakit gitu ya di dalam tubuhnya. Masya Allah ini. Semoga Pak Iya, Abu Hanifah iya. semoga lekas sembuh ya, diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Iya. Gimana nih, Prof? Iya, amin. Iya, sangat mungkin kita memiliki beberapa penyakit yang kemudian obatnya juga menjadi ada beberapa obat yang masing-masing punya tujuannya sendiri-sendiri. Sehingga seperti yang disampaikan tadi Pak Abu, misalnya dia ada obat yang misalnya ada 5 nih yang harus diminum setelah makan begitu. Sebetulnya mungkin boleh-boleh aja digunakan bersama-sama tanpa jeda. Tapi memang sekali lagi sebaiknya ditanyakan secara persis ya, karena saya kan di sini nggak tahu persis nih obatnya apa. Karena kadang-kadang ada obat yang bisa berinteraksi, kita kan lagi ngomong interaksi nih ya, bisa berinteraksi ketika dia bertemu di lambung bersama-sama gitu. Tapi ada banyak obat lain yang dia nggak ada masalah dengan interaksi ini. Sehingga itu memang harus dilihat satu demi satunya. Contoh ya, misalnya ada obat misalnya golongan antibiotik ya, misalnya namanya golongan ciprofloxacin lah. Dia misalnya bisa berinteraksi dengan antasid gitu ya. Antasid itu obat emah ya. Karena antasid itu mengandung logam bervalensi 2 ya, kayak magnesium, ada aluminiumnya gitu ya. Nah, itu ternyata si obat ini bisa berinteraksi, bisa mengikat, berikatan membentuk suatu ikatan kimia yang sehingga dengan cara itu dia akan mengurangi penyerapan dari antibiotiknya. Nah, kalau seperti ini maka harus dijeda, harus diberi interval ya, paling enggak misalnya 2 jam begitu. Supaya si antibiotiknya biar terserap dulu, baru nanti mungkin antasidnya begitu. Misalnya ini contoh ya, artinya gini, saya tidak bisa mengatakan secara langsung secara pastinya karena saya tidak tahu persis dari obat-obat yang disampaikan Pak Abu tadi ya, Pak Abu ya. Jadi mungkin ada baiknya ditanyakan kepada apoteker ya di tempat ketika Bapak mendapatkan obat, kalau yang ini kira-kira bisa nggak berinteraksi yang kemudian mungkin membahayakan yang sehingga perlu dijeda. Jadi memang ada yang baiknya dijeda, ada yang bisa dimakan bersama-sama seperti itu. Begitu Pak Abu untuk secara umum ya jawabannya. Oke, tetap harus konsultasi dulu dan tanyakan ke apoteker tempat mendapatkan obatnya gitu ya, Prof ya. Iya, Baik, iya, semoga ini iya. bisa menjawab pertanyaan Pak Abu Hanifah yang ada di Medan, Sumatera Utara. Dan tetap semangat Pak Abu, semoga lekas sembuh dan kembali sehat walafiat seperti dahulu ya. Terima kasih Pak Abu Hanifah sudah menghubungi kami pagi hari ini. Baik Prof, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang interaksi obat. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, pahami interaksi obat dalam tubuh. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Prof. Zulis Ikawati, PhD APT, seorang apoteker dan guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oke, kita lanjut lagi ke Prof. Zulis. Prof, ini kalau kita berbicara tentang interaksi obat seperti itu ya, sebenarnya kalau terjadi nih, semisal ada seseorang gitu ya, mengonsumsi beberapa obat sekaligus atau dengan makanan atau minuman tertentu. Nah, yang dimaksud dengan interaksi obat itu yang di kondisi seperti apa? Maksudnya orang itu bisa merasakan gitu ya, ada reaksi-reaksi yang muncul bisa dirasakan secara fisik hadir gitu ya, atau sebenarnya nggak bisa dirasakan, hanya keefektifannya berkurang nih, Prof. Baik, jadi begini Mas Raden. Untuk peserta pemirsa semuanya juga ya, interaksi obat adalah pengaruh adanya suatu obat terhadap obat lain yang digunakan bersamaan. Nah, interaksi ini bisa bermakna macam-macam. Jadi bisa meningkatkan efek obat lain atau bisa menurunkan efek obat lain begitu. Jadi tidak selalu interaksi obat ini berkonotasi negatif. Ya, tidak selalu berkonotasi berbahaya. Contoh nih, tadi ya misalnya kita ada pasien nih hipertensi. Hipertensinya nggak terkontrol dengan satu obat. Kadang dokter menambahkan obat lain jadi 2 obat. Tambah lagi dengan obat lain lagi karena banyak obat yang satu penyakit aja nih baru ya. Obatnya bisa 3 macam, tetapi tentu saja kombinasinya harus rasional, di mana dokter akan memilihkan obat-obat yang mekanismenya beda-beda, sehingga ibaratnya kalau kita nangkep maling tuh dari berbagai penjuru gitu. Nah, itu kan interaksinya menguntungkan, karena memang masing-masing bekerja dengan tugasnya sendiri-sendiri, dengan mekanismenya sendiri-sendiri untuk menurunkan tekanan darah misalnya. Berarti itu adalah suatu interaksi yang sinergis. Tetapi ada juga interaksi yang bisa menyebabkan penurunan dari efek dari obat lain. Itu bisa berbahaya juga, itu bisa tidak bermanfaat atau mengurangi manfaat dari obat lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi sangat case by case, Mas Raden. Tidak bisa kita mengeneralisir bahwa interaksi itu pasti berbahaya atau bahkan mematikan seperti yang ramai kemarin dikatakan. Oh, pasti mematikan gitu ya. Enggak juga. Karena interaksi bisa berdampak baik atau menguntungkan kalau itu memang sinergis dan memang kita butuhkan, atau ya bisa membahayakan. Misalnya obatnya sama-sama punya efek samping yang sama, kemudian dikombinasikan. Nah, maka efek sampingnya bisa bertambah begitu. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Jadi nah, apa yang dirasakan oleh pasien ya kadang nggak bisa nggak bisa mendefinisikan sendiri biasanya gitu. Maka kita biasanya ya lihat munculnya ya dari efektivitasnya, mungkin tensinya nggak turun-turun, atau mungkin misalnya gulanya jadi makin keturunan misalnya gitu ya. Kalau ada obat yang berinteraksinya justru meningkatkan efek tapi berlebihan, kadar gulanya jadi drop misalnya gitu. Jadi sangat kasuistik ya, nggak bisa digeneralisir begitu. Jadi cuma nanti pasien cukup waspada kalau ada ketika minum obat kok ada gejala-gejala yang mungkin nggak biasanya. Nah, itu bisa dilaporkan. Bisa karena efek samping secara tunggal dari obat tersebut yang digunakan, atau ada interaksi antara satu obat dengan obat lain yang dipakai begitu. Oke, berarti tidak bisa dipukul rata, harus case by case gitu ya, Prof ya? Nggak bisa dipukul rata, iya. Kan obatnya kan macam-macam banget, Mas Raden, yang dipakai. Ya. Oke, Prof, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon lagi. Ini banyak ini kayaknya mau curhat sama Prof Zulis ya. Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Halo. Kayaknya terhenti. Oke, sepertinya terputus ini sinyalnya. Mungkin nanti akan menghubungi kita kembali, Prof. Nah, Prof, ini kalau kita berbicara tentang interaksinya gitu ya, Prof ya. Adakah yang kan ternyata kita tahu ternyata interaksi obat itu tidak hanya sesuatu yang buruk gitu ya, konotasinya selalu buruk. Ada juga baik. Nah, berarti kalau semisal, Prof, kalau kita tidak mau berbicara yang buruk, kalau buruk kan memang pasti dampaknya juga tidak baik gitu. Nah, tadi kan ada yang baiknya juga, dia bisa memboosting salah satu obat. Apakah kemudian ketika ada minum 2 obat gitu ya, Prof ya, ini bisa meningkatkan yang B? Apakah kemudian yang A berarti efektivitasnya menurun atau standar atau normal atau gimana itu, Prof? Berarti? Enggak, jadi masing-masing berefek sesuai dengan efeknya masing-masing. Tapi nanti overall atau istilahnya efek adisi ya. Jadi ada penambahan efek. Jadi hasil akhirnya akan tercapai lebih tinggi begitu. Jadi masing-masing obatnya tidak
terus jadi berkurang, yang satu enggak. Jadi tetap dia akan memberikan optimal efek, tetapi nanti hasil akhirnya akan misalnya meningkatkan efek secara keseluruhan gitu. Tadi yang saya contohkan kayak obat anti hipertensi, Mas. Jadi misalnya kadang kan dicampur tuh ada diuretik, ada golongan kalsium channel blocker. Mungkin kalau awam mungkin agak susah ya. Kadang ada obat yang lain yang kerjanya itu beda-beda nih tempatnya. Masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya, tetapi nanti dan masing-masing juga berefek, tapi nanti overall efeknya adalah mengurangi tekanan darah sesuai dengan target. Karena biasanya yang seperti itu biasanya kalau memang targetnya memang tinggi yang harus diturunkan misalnya gitu. Jadi tergantung dari keparahan dari penyakitnya, kapan itu dikombinasi, kapan itu cukup dengan satu atau obat tunggal saja begitu. Oke. Prof, ini juga menjadi pertanyaan ketika orang punya komorbid, Prof. Nah, apakah kemudian ketika punya komorbid ini menjadi salah satu faktor orang yang interaksi obatnya, ya kita nggak tahu ngomongin yang buruknya atau yang baiknya gitu ya. Ini juga menjadi salah satu orang yang juga rentan mengalami interaksi obat karena faktor komorbid. Ya, kalau ada orang dengan komorbid memang rentan untuk mengalami interaksi obat. Kenapa? Karena penyakitnya itu sendiri kan dia harus ditangani nih. Komorbid itu kan artinya ada satu penyakit, kemudian ada penyakit lain yang bersama-sama. It means that masing-masing penyakit itu harus diterapi. Makanya obatnya jadi banyak seperti kasusnya Pak Abu tadi. Ya, beliau punya sekian macam penyakit, itu namanya komorbid. Maka bisa obatnya jadi banyak, maka akan beresiko untuk mengalami interaksi obat. Atau pasien COVID punya diabetes, punya hipertensi, tetap diabetesnya harus dikontrol karena kalau nggak dikontrol akan memperburuk COVID-nya. Nah, artinya dia akan bisa mendapatkan obat COVID sama obat diabetes. Nah, apakah itu berinteraksi? Ya mungkin, tetapi sekali lagi interaksinya positif atau negatif itu nanti akan harus dilihat kasus by kasusnya seperti itu. Tetap kasus by kasus ya. Oke, Prof, kita sapa lagi, ini sepertinya sudah terhubung lagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Halo, iya, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Diana. Ibu Diana di mana? Ibu Diana di Langkat, Sumatera Utara ya. Wah, pagi hari ini kebanjiran warga dari Sumatera Utara ini. Silakan Bu Diana. Dari Medan. Selamat pagi. Ini kan lagi pandemi ya, Prof. Kan kami sudah vaksin. Sudah vaksin, tapi ada pemberitahuan tidak boleh meminum obat selama habis vaksin. Meminum Jadi, meminum obat? Kan saya ini badannya kurang enak badan gitu dok, jadi bingung mau minum obat apa gitu. Oh gitu. Prof, Zulis sudah jelas? Jadi, ya. Pertama dok, Yang pertama. Yang kedua, gimana kalau kita malam tuh kan terasa nggak enak badan, terus minum obat tengah malam gitu, bahaya nggak tuh dok? Oke. Prof Zulis sudah jelas, Prof? Sepertinya sudah. Sudah ya, Yang oke. pertama adalah obat setelah vaksin, Setelah vaksin ya. Obatnya kalau boleh tahu obat apa? Obat yang demam biasa gitu ya, Bu ya? Iya. Oh iya, oke. Kayak paracetamol gitu. Oh baik. Terima kasih Bu Diana di Langkat, Sumatera Utara. Kita akan coba jawab. Sehat-sehat terus ya Bu Diana. Terima kasih. Oke, silakan Prof Zulis. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Saya kira kok informasinya kurang tepat ya, bahwa katanya kalau ada yang bilang bahwa setelah vaksin nggak boleh minum obat, saya kira itu bukan informasi yang benar ya. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja. Jadi misalnya setelah vaksin kan kadang-kadang ada juga yang mengalami KIPI ya. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi yang seperti ada yang demam, ada yang pegel dan sebagainya, itu boleh-boleh aja minum obat. Jadi saya kira kok informasi tentang larangan minum obat setelah vaksin, saya kira itu mungkin tidak tepat ya Ibu. Jadi mungkin saya kira nggak ada masalah dengan itu. Jadi boleh minum obat setelah vaksin. Termasuk misalnya dia punya diabetes, dia punya hipertensi, karena kan orang diabetes, hipertensi kan boleh divaksin selama dia sedang tidak dalam keadaan yang tinggi sekali ya. Jadi komorbid boleh divaksin, sehingga obatnya itu juga tetap harus diminum. Obat diabetesnya, obat hipertensinya itu tetap harus diminum setelah vaksin begitu. Jadi saya kira kok perlu diluruskan ini informasinya. Jadi tidak ada istilah bahwa nggak boleh minum obat setelah vaksin. Begitu Mas. Kalau minum obat tengah malam tadi yang pertanyaan kedua boleh ya Prof? Tengah malam juga boleh-boleh aja. Sebetulnya sekali lagi
obat itu tadi ya, kalau kembali ke awal perbincangan kita ya, kapan sih sebaiknya minum obat itu sebenarnya tinggal aturannya ya. Jadi ada obat-obat yang memang bahkan disuruh malam sebelum tidur. Misalnya ada juga, jadi aturannya sebaiknya sebelum tidur karena misalnya dia lebih cocok lebih efektivitasnya lebih tinggi kalau dia digunakan sebelum tidur karena targetnya itu adanya di setelah malam misalnya gitu ya. Jadi ada obat-obat seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi lupa sehingga tengah malam baru ini ya sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak ada bahayanya. Oke, yang tadi perlu diluruskan, setelah vaksin tetap boleh minum obat, apalagi untuk mereka-mereka yang punya komorbid gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Diana di Langkat, Sumatera Utara. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Diana dan tetap sehat selalu. Terima kasih sudah mengikuti program pemerintah untuk menjalankan vaksinasi ya bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bu Diana. Prof, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol tentang interaksi obat ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dengan Prof. Zulis Ikawati, PhD APT, apoteker dan guru besar Fakultas Farmasi UGM. Prof, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon lagi, kita sapa ya Prof ya. Halo, selamat pagi, silakan. Dengan siapa di mana? Oke, sepertinya terputus. Prof, kita berbicara lagi tentang interaksi obat. Nah, apakah ketika orang kan, kayak tadi kita bahas ya Prof ya, ada orang dengan komorbid kan tetap harus minum terus gitu. Kalau akhirnya jangka waktunya panjang, apalagi kalau kita ngomong DM ya Prof ya, diabetes mellitus ini kan harus dikontrol penyakit terus kronis, tuh. Iya, kronis gitu. Nah, ini gimana Prof? Ya nggak apa-apa, ya tetap harus digunakan sesuai dengan aturannya begitu. Jadi memang kadang-kadang ada orang-orang dengan penyakit kronis ya, kadang-kadang rombongan lagi penyakitnya. Ada DM, hiperlipid gitu ya, kemudian hipertensi begitu ya. Saya kira ya kalau memang harus digunakan terus-menerus ya nggak apa-apa. Tinggal nanti diatur cara penggunaannya. Kadang-kadang ada biasanya kalau obatnya itu jangka panjang, biasanya akan dicarikan obat yang intervalnya itu nggak terlalu kerap supaya tidak menyulitkan pasien ya. Jadi misalnya obat yang memang sekali sehari gitu. Jadi ada kan banyak obat DM ataupun hipertensi atau mungkin kolesterol yang itu cukup dengan sekali sehari. Jadi tinggal diatur, misalnya yang satu pagi, yang satu malam, nanti obat lain siang gitu bisa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan itu ya, karena risikonya dengan tidak minum obat justru akan lebih besar kalau dia tidak terkontrol penyakitnya kan. Iya, malah lebih bahaya kalau nggak minum obat ya Prof ya. Oke Prof, kita sapa terlebih dahulu, sudah tersambung ini sepertinya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan saya Hendra Pak. Dengan Pak Hendra, di mana Pak Hendra? Di Banjarmasin. Di Banjarmasin ya, di Kalimantan. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hendra. Oke, ini saya kebetulan sudah cek kemarin pas tanggal 31 kemarin, ternyata hasilnya terkonfirmasi positif. Nah, ini lagi isoman semua nih, satu keluarga, istri, anak dua. Sudah lapor ke puskesmas, ternyata di puskesmas ternyata antivirusnya lagi kosong. Alhamdulillah sih gejalanya nggak berat, cuman apakah kami perlu antivirus lagi atau cukup mengandalkan imunitas? Soalnya cuman pilek sedikit aja sih. Oke, Prof. Zulis ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Cukup, sudah cukup ya? Oke, baik, terima kasih Pak Hendra yang ada di Banjarmasin. Semoga lekas sembuh dan salam untuk keluarga di rumah ya Pak Hendra. Terima kasih sudah menghubungi kami. Terima kasih. Oke, silakan Prof. Zulis. Iya, ikut prihatin Pak Hendra, tetapi saya kira ini menjadi pengalaman banyak orang, termasuk saya sendiri ya. Jadi saya juga beberapa waktu yang lalu juga kena COVID dan juga sudah isoman dan alhamdulillah sudah membaik dan gejalanya ringan. Jadi dengan gejala ringan sebetulnya kalau panduan terapi sekarang yang diterbitkan oleh 5 organisasi profesi dokter itu menyatakan tidak perlu antivirus ya. Jadi apalagi memang ketersediaannya juga langka nih ya. Yang disarankan adalah kan favipiravir, dan favipiravir itu secara jumlah memang sangat terbatas sehingga mungkin tidak perlu ya. Jadi yang penting kalau apalagi gejala ringan dan juga anak-anak ya, untuk anak itu saya kira malah juga tidak perlu antivirus juga. Jadi cukup dengan
vitamin-vitamin, kemudian makanan bergizi yang penting ya. Jadi susu ya, dan nggak perlu susu tertentu ya, nggak perlu susu merek tertentu, tapi susu, kemudian makanan bergizi, vitamin, berjemur, makan buah sayur seperti itu, boleh tambah madu misalnya seperti itu ya untuk peningkat sistem imun. Saya kira sudah cukup insya Allah itu dalam waktu mudah-mudahan isoman 10 hari gejalanya bisa membaik, 10-14 hari. Begitu. Jadi vitamin-vitamin ya, vitaminnya C, D, E gitu. Bisa yang tambah zinc, itu bisa dalam bentuk multivitamin juga ada ya. Artinya nggak tunggal sendiri-sendiri, tapi ada juga beberapa produk yang udah mengandung beberapa macam vitamin tersebut ya. Nah, begitu Mas Raden. Nah, yang begitu juga ketika banyak orang yang isoman ini Prof, yang mengonsumsi suplemen ini tadi juga menarik ya, suplemen multivitamin dan lain sebagainya, ini akhirnya banyak yang berlebih-lebih ini Prof gitu kan. Ada yang bisa diserap sama tubuh, ada yang terbuang. Ini gimana Prof supaya idealnya? Ya, jadi kalau kita ngikat panduan itu kan kalau vitamin C itu kan sekitar 500 mg sehari atau bisa 500 sampai 1000 mg sehari. Kemudian vitamin D bisa 1000 sampai 5000 ya. Kalau vitamin C itu sebenarnya prinsipnya kalau pada kondisi normal ya kita biasanya kebutuhan kita cuma 100 mg sehari sebetulnya, dan itu kadang-kadang bisa kita peroleh dari makanan, dari sayur, buah seperti itu. Cuman dalam kondisi sakit memang kita bisa membutuhkan lebih. Beberapa literatur memang tadi ya panduannya bisa kita tambahkan pada saat itu. Jadi 500 mg 2 kali sehari misalnya gitu. Untuk vitamin D bisa menggunakan 1000 sampai 5000 IU misalnya. Tapi nanti setelah selesai saya kira kita back to normal aja gitu. Jadi nggak perlu lagi terus-menerus menggunakan high dose vitamin itu gitu. Oke, intinya tetap standarnya harus pas, kita bisa mengukur kapasitas diri gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Zulis. Sebenarnya ini tadi di belakang banyak yang mau menelpon kita, cuman waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf sekali belum bisa mengangkat teleponnya para pemirsa sekalian. Nanti mungkin bisa kontak langsung Prof. Zulis gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Zulis. Sehat-sehat terus. Terima kasih sudah berbagi bersama kita. Semoga pandemi segera usai dan kita sehat-sehat terus gitu ya Prof ya. Terima kasih Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sama-sama Mas Raden. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv dan tetap disiplin protokol 6M. Saya Raden Madlia, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.